Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Di video kali ini aku mau bikin dessert atau makanan pencuci mulut yang gampang banget, rasanya juga enak banget, seger, creamy, pokoknya nggak ngebosinin. Langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama aku mau bikin lapisan bolu atau cake-nya. Di sini aku pakai 3 butir telur utuh dan 1 kuningnya aja. Yang pertama kita siapkan wadah yang bersih dan kering, kita pecahkan 3 butir ayam utuh dan kita masukkan pada wadah. Untuk telur ayamnya ini emang paling bagus kalau dalam kondisi masih fresh ya teman-teman, dan sisanya 1 kuning telurnya aja. Untuk bahan selanjutnya di sini aku pakai gula pasir. Aku pakai gula pasir yang timbangan yang jenisnya atau warnanya itu agak sedikit kemerahan. Bahan selanjutnya lagi di sini ada pasta vanila. Kalau kalian mau pakai pasta bubuk juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya terakhir kita pakai SP. SP-nya merek apa aja? Di sini kita perlu 1 sendok teh SP, mau pakai TBM atau Ovaltine juga boleh. Mixer semua bahan tadi dengan speed sedang di tahap pertama sampai warnanya putih pucat. Untuk kecepatan mixer bisa kalian sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing. Setelah putih pucat, tambahkan sejumput garam, mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai putih kental berjejak. Nah, kalau garam udah mulai masuk, garamnya ini ngebantu agar adonan telur terhomogen dengan sempurna. Jadi, kalau udah ditambahkan garam, adonan telur akan cepat mengembang. Sembari kita mixer adonan telurnya, jangan lupa rapikan bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman, agar semua adonan tercampur rata, nggak ada adonan yang tertinggal, dan mixer kembali kalau udah dirapikan. Bahan campuran selanjutnya ada tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru, dan sedikit maizena agar bolu keluar tekstur kenyal-kenyalnya, dan yang terakhir margarin, aku pakai margarin master. Caranya kita bakalan lelehkan margarin dengan cara di steam. Caranya panaskan air pada wajan, cukup airnya hangat saja, jangan sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Kita hanya mau melelehkan margarin, tidak sampai margarinnya keluar minyak atau minyaknya keluar ya. Sekarang kita sisihkan dulu sampai margarinnya hangat, gak terlalu panas. Kita lanjut pada adonan telur. Kalau udah mengembang, putih berjejak, mengkilat seperti ini, sekarang kita masukkan tepung terigu dan maizena menjadi 2 tahap. Mixer bentar aja asal nyampur tepung terigu dan adonan telurnya. Mixer cepat. Kalau misalnya sudah agak susah karena berat mixernya, bisa kita bantu aduk adonan dengan menggunakan spatula. Sekarang aku matikan mesin mixernya ya teman-teman, karena ini udah mulai berat, dan akan aku aduk dengan menggunakan spatula. Aduk balik secara cepat agar adonan tidak turun. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita masukkan semua margarin cair yang udah kita lelehkan tadi. Cara ngaduknya sama, aduk balik, aduk cepat, sambil lalu wadahnya diputar-putar. Kita aduk balik dan wadah diputar-putar ini ngebantu juga cepet nyampur. Hati-hati aduk spatula sampai menyentuh dasar wadah agar tidak ada margarin yang tertinggal. Wajib tercampur semua margarin sampai rata agar bolu atau cake kalian gak jadi bantet ya teman-teman. Nah, tadi juga udah aku tambahkan pewarna kuning telur sebanyak 3 tetes ya teman-teman, agar warnanya kuning cantik. Kalau warnanya udah mulai rata, sekarang kita tuang adonan bolu ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper kayak gini. Untuk loyangnya ini ukuran 18 x 18 cm. Tuang semua sampai habis. Kalau udah, ratakan bagian atasnya, isi bagian pinggir-pinggirnya dan ujung-ujungnya sampai terisi semua dengan adonan bolu. Pastikan bolu rata di atas loyang agar tingginya sama rata, dan cara lain agar rata juga bisa dengan menggunakan tusuk sate. Pakai tusuk sate juga ngebantu agar gelembung udara keluar. Kalau udah, hentak-hentakkan loyang agar semua gelembung udara yang terperangkap keluar. Jadinya nanti permukaan atasnya rata dan mulus. Oven sebelumnya udah aku panaskan di atas kompor kurang lebih 15 menit hingga suhu mencapai 170 derajat Celcius. Kita panggang bolu selama kurang lebih 35 menit dengan menggunakan oven tangkring. Nah, sekarang udah 35 menit ya teman-teman, matangnya pas, permukaan atasnya garing. Oh ya, tadi aku panggang di rak tengah, dan aku saranin untuk loyangnya dialasi dengan kertas roti atau baking paper agar bagian bawah dan pinggirnya tidak keras atau menjadi garing. Kita sisihkan dulu untuk bolunya agar menjadi suhu ruang. Sambil lalu menunggu, kita sekarang bikin adonan pudingnya. 3 butir putih telur, gula pasir, sedikit garam. Kita mixer putih telur dengan mixer awal di speed rendah, dan kita tambah speednya secara bertahap ya.
Sekarang kita mixer sampai putih telur mengembang, kaku dan warnanya putih licin. Untuk putih telur kita wajib memakai putih telur yang masih fresh. Kalau putih telurnya kurang fresh, nanti putih telur bakalan susah untuk mengembang ya teman-teman. Nah, untuk wadahnya juga wajib bersih, kering. Usahakan gunakan wadah berbahan kaca atau keramik atau berbahan stainless. Sekarang kita cek balik, kalau udah kaku si putih telurnya nggak bakalan jatuh kayak di video ya teman-teman. Bahan lainnya di sini ada air putih, bubuk puding rasa stroberi. Yang pertama kita tuang air juga bubuk puding pada panci, aduk rata, jangan ada yang menggerindil. Kalau bubuk puding dan air udah diaduk rata, sekarang kita hidupkan kompor, masak puding dengan menggunakan api sedang, masak sampai puding panas dan gak perlu sampai mendidih ya. Sekarang kita campur puding dengan putih telur, masih dalam keadaan panas-panas. Mau pakai teknik pancing kayak gini atau langsung dicampur sekalian juga boleh. Campur semua puding pada putih telur, jangan khawatir, ini ngebantu putih telur menjadi matang ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur rata, sampai pecah semua putih telur dengan larutan puding. Dan kita harus mengaduknya secara cepat karena puding putih telur ini mudah sekali ngeset atau kaku. Kalian juga bisa menggunakan whisker. Nah, whisker ini ngebantu banget puding putih telur menjadi larut. Sekarang kita tuang ke atas bolu. Ini masih dalam keadaan masih cair ya teman-teman. Tuang semua larutan puding putih telur di atas bolu, lakukan secara cepat, ratakan bagian permukaannya dengan menggunakan spatula. Di sini kalian harus benar-benar lakukan secara cepat ya teman-teman, karena puding putih telur ini dia benar-benar cepet banget ngeset. Didiamkan bentar aja atau diangin-anginkan aja, untuk bagian permukaannya ini udah mudah banget kaku. Kalau udah mulai kaku, bisa kita beri topping buah di atasnya. Kalian juga bisa beri topping buah apa aja, kebetulan aku punya stroberi, jadi aku beri dan hias dengan rata potongan buah stroberinya ini. Aku belah buah stroberinya menjadi dua, kalian juga bisa pakai anggur, kiwi, atau jeruk, atau juga buah lainnya. Hias topping sesuai selera kalian aja atau sesuai dengan kreativitas kalian, karena aku mau potong kotak-kotak nanti untuk puding cake-nya. Jadi aku susun buah stroberinya dengan beri jarak yang lumayan agak renggang ya teman-teman. Aku susun dan aku hias kira-kira seperti ini dan kelihatan banget ya teman-teman, ini kurang rapi ya. Untuk lapisan terakhir, bubuk jelly yang plain atau tanpa rasa, 300 ml air dan aku nggak kasih gula lagi. Kalau kalian mau tambahkan gula boleh. Aduk rata, hidupkan kompor, masak sampai larutan jelly panas dan nggak perlu sampai mendidih ya teman-teman. Sekarang kita tuang semua larutan jelly sampai habis agar topping buah menjadi lengket dan gunakan spatula, tuang secara perlahan agar potongan buah tidak rusak. Dan setelah habis kita tunggu dan diamkan sampai puding dan jelly menjadi keras. Pastikan puding sudah dingin. Diamkan puding pada suhu ruang agar tiap layernya lengket satu sama lainnya. Tahap selanjutnya sekarang kita bikin saus flat. Tadi udah aku masukkan susu pada panci. Tambahkan gula pasir secukupnya aja. Aduk-aduk sampai gula pasir larut dan susu juga menjadi mendidih. Kita masak saus flat dengan api sedang. Hati-hati susunya meluap ketika mendidih. Setelah mendidih kita boleh tambahkan bubuk custard. Untuk saus flat ini nggak aku tambahkan kuning telur ya teman-teman. Kalau flat sudah sedikit mengental, bisa kita matikan kompor. Sekarang pudingnya udah mulai dingin, lebihan baking paper juga udah aku buang. Sekarang kita ambil nampan atau loyang yang cukup lebar, balik dan lepaskan loyang yang berisi puding. Nah, cara ini gampang banget kalau bagi pemula mau bikin cake puding putih telur dan ingin dengan mudah melepaskan loyang. Bisa banget pakai cara dengan menggunakan baking paper atau kertas roti pada loyangnya. Sekarang kita lepaskan semua baking papernya. Lepaskan baking paper pada bolu dan puding, hati-hati ketika melepaskan ya teman-teman, karena bolu dan pudingnya ini lembut banget. Kalau udah mulai terlepas semua baking papernya, sekarang kita potong bagian pinggir-pinggirnya di keempat bagian sisinya. Kalau udah dipotong bagian pinggirnya terlihat jelas sekali bagian layer-layernya. Sekarang untuk pudingnya ini mau aku potong kotak-kotak mengikuti susunan dari buah stroberinya. Jarak susunan potongan buahnya ini cukup berjarak banget ya teman-teman. Kalau kalian mau potongan yang sedikit kecil bisa dijadikan 4 susun aja. Kalau punya aku ini 3 susun ke atas dan ke bawah, dan potongan pudingnya nanti jadinya gede-gede. Ini kerasa banget bagian puding dan bolunya lembut banget ketika aku potong, dan jadinya juga cantik banget ya teman-teman. Mirip kayak puding-puding di hotel-hotel ya. Sekarang mau langsung coba karena aku
aku penasaran banget dengan rasa dan tekstur lembutnya ini. Aku nggak berani ambil dengan tangan langsung ya teman-teman, karena pudingnya sumpah ini lembut banget. Sekarang mau aku tuang dulu untuk saus fla. Saus fla kalau udah dingin menjadi kental seperti ini. Kalau kalian mau yang lebih encer untuk bubuk kustad boleh banget dikurangi aja. Tuh, kalian bisa lihat ya teman-teman, pudingnya cantik banget. Untuk bagian jelly yang bening ini teksturnya jelly banget, kenyal seperti jelly pada umumnya. Karena puding dan bolunya lembut banget, jelinya ini cocok untuk memberikan kesan kokoh pada potongan puding di setiap layernya. Saat aku sendok, puding dan bolunya lembut banget, berasa nggak perlu effort untuk ngunyah. Pudingnya seger, gurih, rasanya nggak enak, bolunya lembut, moist, lembab, manisnya pas, saus fla juga gurih banget, creamy banget, nggak terlalu manis. Jadi kalau digabung antara jelly dan buah, puding, bolu, dan juga saus fla, manisnya pas banget, seger dari buahnya juga nggak bikin enak. Untuk jelinya kenyal banget, layaknya jelly pada umumnya. Aku suka banget dengan puding, bolu, juga saus fla, perpaduan yang cocok banget. Walaupun si jelly kenyal banget, kontras dengan pudingnya, tetapi dia lengket atau menyatu dengan adonan pudingnya. Kalau menurut aku emang mending langsung digigit aja ya teman-teman, karena kalau pakai sendok si jelinya ini susah terpotong karena licin ya teman-teman. Resep ini bisa kalian coba ya teman-teman. Cake puding ini nagihin banget, cocok dibikin makanan pencuci mulut, apalagi saat ada tamu atau keluarga berkunjung. Terima kasih banyak kalian selalu dukung aku, Enisa Yuliati. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share video aku. Mudah-mudahan kalian coba resep mudah bikin cake puding buah yang satu ini. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum, bye-bye.